Dia bab 79, membawa Yayu pulang ke restoran Zero. Yayu masih saja kebingungan. Dia belum sadar kenapa semua orang ada di dalam kamarnya. Apa yang terjadi? Tanya Yayu. Kamu itu baru saja membuat Robi cemas, sahut Ibu Andin, lalu menyuruh dua orang pekerjanya untuk segera keluar dari kamar itu. Yayu menoleh ke arah suaminya. Apa kamu capek? Tanya Robi sembari memegang pipi istrinya, lalu melihat mata istrinya. Robi, istrimu bukan kurang darah, timpal Ibu Andin. Rasa khawatir Chef Robi cukup kelewatan. Dia sampai memastikan jika istrinya tidak kurang darah. Istriku lelah, Mi. Apa saja yang Mami lakukan sampai Yayu kelelahan seperti ini? Tanya Robi sembari memperhatikan pakaian istrinya yang masih sama dengan tadi pagi. Mami baru saja menyuruh istrimu mengepel hotel ini. Apa? Chef Robi langsung menoleh dan itu membuat Yayu tertawa. Apa itu benar sayang? Tanyanya. Seketika itu Yayu langsung seperti orang bego. Chef Robi kembali memanggilnya sayang. Kata-kata sayang itu seperti sedang menyetrum dirinya. Yayu melirik ke arah mertuanya dan Ibu Andin memberikan isyarat dengan anggukan kepala dan Yayu spontan ikut menganggukkan kepala. Mami, terus Chef Robi langsung menoleh ke arah maminya. Iya Robi, aku akan membawa Yayu. Mami hanya menyiksa istriku, beruntungnya, lalu menarik tangan istrinya agar segera pergi dari hotel. Tidak mas, aku tidak disiksa, sela Yayu. Apa saja yang kamu lakukan hari ini? Tanya Ibu Andin. Aku belajar banyak hal, mengenal setiap ruangan dan juga posisi apa saja yang ada di sini, serta bagian-bagian lain. Dan besok aku akan mulai belajar di belakang meja. Jelas Yayu. Dengar Robi, seru Ibu Andin. Mami tetap menyiksa istriku. Wajar istriku sampai ketiduran seperti tadi. Mami menyuruh istriku mengenal setiap ruangan yang ada di sini. Apa itu tidak membuatnya lelah? Kaki istriku bisa putus kalau seperti itu, protesnya. Ibu Andin tersenyum dengan ucapan anaknya. Anaknya sangat menyayangi Yayu, sampai-sampai memikirkan yang tidak-tidak. Ya sudah, besok Mami akan menyiapkan sepatu roda untuk Yayu. Mami, aku tidak bercanda. Aku tidak mau istriku kelelahan. Istriku badannya cukup kecil. Mami mau membuat tubuh istriku seperti jari kelingking. Hahaha, sontak Ibu Andin tertawa. Mami, aku serius. Robi, Mami tidak akan mungkin menyiksa Yayu. Mami memintanya belajar semua ini untuk kamu juga. Seharusnya kamu yang ada di sini. Tapi karena minatmu adalah masak, jadi Mami tidak bisa memaksa. Maka Yayulah yang akan menggantikan dirimu. Tapi kalau kamu khawatir, kamu saja menjalankan bisnis ini. Chef Robi menatap istrinya. Ingat Robi, nanti kalau istrimu sudah hamil, ya tidak boleh lelah. Jadi lebih baik kamu yang ada di sini. Ibu Andin sengaja menjual nama Yayu agar anaknya mau meneruskan bisnisnya. Kata-kata hamil membuat Yayu pucat. Entah kenapa, hal itu masih sangat tabu untuknya. Bahkan untuk berciuman saja dia belum pernah. Dan tidak bisa dibayangkan ketika selaput darahnya harus robek oleh pria yang tingginya hampir 2 meter, sedangkan tubuhnya hanya 155. Bisa dibayangkan betapa pendeknya dia di dekat Chef Robi. Tubuh yang mungil, bahkan dadanya pun seperti tidak ada. Jika tidak menggunakan dalaman berbusa, mungkin dadanya tidak akan terlihat. Aku tidak bisa, Mi. Restoran Zero adalah impianku. Berarti kamu tidak sayang Yayu. Ucapan Ibu Andin membuat Robi mengerutkan dahinya. Kamu tidak mau istrimu capek. Dia melakukan ini untukmu juga. Mengenai restoran Zero, ada banyak asistenmu di sana. Kalau perlu, serahkan saja ke Yayu. Ucapan Ibu Andin membuat Yayu tersenyum. Dia lebih memilih memasak daripada harus menjalankan bisnis yang sangat membingungkan. Satu hotel saja sudah membuatnya kelelahan, apalagi semua hotel yang ada di Indonesia. Baiklah, aku akan meneruskan bisnis ini. Dan sekarang aku akan membawa istriku pulang, ujarnya. Ibu Andin tersenyum. Akhirnya Yayulah yang bisa membuat anaknya mau menjalankan bisnisnya. Kamu bisa jalan? Tanya Chef Robi. Bisa? Kau tidak bisa, aku gendong. Udah Chef Robi yang bersiap menggendong. Tidak perlu, tolak Yayu. Ibu Andin lagi-lagi tersenyum. Menurutnya kasih sayang anaknya lebih besar ke Yayu jika dibandingkan dengan Vena. Dia sempat berpikir jika Chef Robi akan susah menempatkan Yayu. Ternyata apa yang dipikirkannya salah. Gadis belia itulah cinta anaknya, dan dia berharap dari cinta itu akan muncul buah hati sebagai penerus keluarganya. Bobby dan Siti baru saja sampai di rumah Giwang. Kehadiran mereka disambut Gana. Malam Gana, sapa Siti sembari mengelus rambut Gana. Malam Tante, mana Ibu? Ada di dapur, ayo. Gana memegang tangan Siti, dan itu membuat Bobby senang. Dia dapat menyimpulkan jika istrinya memang sangat menyayangi anak kecil. Dan ketika berhadapan dengan anak bungsu Giwang yang masih balita, Siti terlihat sangat gemas. Berkali-kali dia mengecup pipi Gewana. Si cantik tante, apa kabar? Gewana hanya sibuk bermain sendiri.
Katanya mau bantu memasak, malah datang terlambat, sindir Giwang. Macet, Wang, alasan, cibir Giwang. Benar loh, tanyakan saja pada Bobby. Saud Siti menoleh ke arah suaminya. Iya Gi, macet malam ini sangat panjang, sahut Bobby, lalu melirik Adlan yang baru saja keluar dari dalam kamar. Ayo aku bantu, Siti segera berlalu mengikuti Giwang. Sementara itu, Bobby dan Adlan mengobrol di taman. Sepertinya hubunganmu dan Siti sudah baik, ujar Adlan sembari mengisap rokok. Aku harap sih terus seperti ini, sahut Bobby yang mulai menyalakan satu batang rokok. Kiara menghubungiku. Dia mengundangku makan malam. Lalu, tanya Adin balik. Aku enggan ke sana. Kenapa? Ya, karena neneknya dari dulu sudah pernah menjodohkanku dengan Kiara. Tapi dari dulu tidak digubris almarhumah ibuku, jelasnya. Dan kamu khawatir kalau jodohkan kembali, tebak Adlan. Bobby menganggukkan kepalanya, sembari mengeluarkan asap rokok dari dalam mulut dan hidung. Lalu untuk apa ini? Adlan menunjukkan ke arah cincin yang digunakan sahabatnya. Kalau dijodohkan, tunjukkan cincinmu. Katakan kalau kamu sudah menikah. Kamu benar. Tapi sepertinya aku harus memanfaatkan Kiara. Seketika itu, Adlan langsung menolehkan kepalanya. Jangan main api, larang Adlan. Sejak ada Kiara, menurutku Siti terlihat berubah. Jadi, kenapa tidak memanfaatkan saja Kiara? Adlan menggelengkan kepalanya. Iya benar, tapi kalau wanita itu tahu kamu manfaatkan, bagaimana? Wanita kau sudah sakit hati seperti mak lampir. Mereka bisa membunuh tanpa harus menyentuh. Maksudmu? Bobby bingung. Santet. Hahaha. Kamu masih percaya dengan hal seperti itu? Ejek Bobby dengan gelak tawanya. Ya terserah, aku hanya ingin mengingatkan saja. Jangan mempermainkan wanita. Lebih baik katakan dengan jujur, kalau kamu sudah menikah, jangan memberikan harapan palsu kepadanya. Sementara itu, Siti sedang membantu Giwang untuk menyiapkan hidangan penutup. Bagaimana kabar Mas Paijo? Tanya Giwang sembari fokus mengukir buah. Sudah cukup lama dia ingin bertanya tentang kecelakaan Paijo, dan ini kesempatannya. Mas Paijo sudah jauh lebih baik, dia sudah pulang. Oh syukurlah, aku senang mendengarnya. Tapi, aku tidak senang ketika kamu menemani Mas Paijo di rumah sakit. Apalagi ada Bobby di sana. Sudahlah Wang, jangan dibahas lagi. Aku capek mendengar itu lagi, gerutu Siti. Ya, habisnya kamu itu keras kepala. Hanya memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan bagaimana perasaan Bobby. Seketika itu Siti langsung menoleh. Ini yang sedang ditunggu-tunggunya. Kenapa dengan Bobby? Tanyanya penasaran. Kamu tahu, Bobby menempuh perjalanan malam hanya karena sakit hati dan kecewa dengan perbuatanmu. Dia sampai di sini pagi buta. Dia terlihat stres. Aku tidak tahu apa saja yang dibicarakannya dengan suamiku. Yang jelas dia, Giwang diam. Dia apa? Desak Siti penasaran. Dia akan menceraikanmu. Dia sudah mendengarkan semua pembicaraanmu dengan Mas Paijo. Dia tahu kamu manfaatkan. Siti langsung menoleh ke arah taman. Dia dapat melihat suaminya sedang berbicara cukup serius dengan Adlan. Tapi, menurutku itu lebih baik. Apa maksudmu? Tanya Siti bingung dengan jawaban sahabatnya. Kamu tidak mencintainya, sedangkan dia, aku tidak tahu. Kamu bisa menilai sendiri. Cinta bertepuk sebelah tangan itu sakit. Seperti suamiku dulu yang mencintaiku, tapi aku tidak mencintainya. Menunggu sampai aku mau menerimanya. Menunggu bisa membuat perasaan orang berubah. Jadi, aku setuju kalau Bobby dan kamu bercerai. Bersambung.